Assalamualaikum Besti, balik lagi di Bali Official YouTube channel. Dan kali ini kita udah lama banget gak ketemu. Oh my god, kalian kangen gak? Aku kangen banget sih. Gak ketemu kalian tuh udah lama banget. Jadi hari ini kita ketemu di video ini, yang kita bakalan ngebahas satu buku. Buku apa tuh? Jadi kita bakalan ngebahas buku yang dimana buku ini tuh bakalan relate banget sama kalian insyaallah, karena buku ini aja relate banget sama aku. Jadi kita langsung ke pembahasannya, tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu di sini dan jangan lupa di komen juga. Oke, konten review kali ini kita bakal ngebahas satu buku yang cukup relate dan beberapa bab membuat saya mengeluarkan air mata. Karena ya kenapa nggak mikir gitu ya dari dulu gitu, kenapa nggak mikir kayak gini ya, kenapa nggak sadar kalau ada posisi ini gitu. Ini lebih ke kayak sadar diri sih sebenarnya. Tapi oke, abaikan yang di belakang ya. Kita bakal ngebahas buku ini. Lihat, kebaca. Untuk kita yang tengah berjuang. Jadi siapa yang di dunia ini, di bumi ini yang nggak berjuang sama sekali? Pasti ada yang berjuang. Walaupun levelnya tuh berbeda-beda ya. Jadi di buku ini tuh ngebahas tentang ternyata kita tuh udah berjuang sejauh itu loh. Ternyata kita tuh udah berjuang untuk diri kita sendiri, dan kita nggak egois kalau misalnya kita bilang kita butuh istirahat gitu. Karena istirahat juga bagian dari perjuangan gitu. Buku ini tuh dijelasin kalau misalnya usaha juga butuh tawakal, butuh berserah diri sama Allah. Sumpah, ada beberapa yang cukup mengubah sudut pandang saya tentang usaha. Karena saya pikirnya usaha tuh awalnya gini. Mikirnya usaha tuh ini lebih ke cerita ya jadinya, bukan review, tapi bodo amat. Semoga kalian mendengarkan cerita ini karena saya sudah kangen sama kalian yang 1000 orang lebih ini. Dan semoga bisa bertambah lagi. Jangan lupa follow my Instagram untuk more info. Fase-fasenya tuh aku rasain banget. Yang namanya lagi berjuang, yang sendirian di kamar sampai nangis-nangisan, yang udah berusaha tapi ada aja yang gak hargain, dan ada aja omongan yang bikin gak enak gitu. Terus ada yang namanya kita udah usaha tapi kita kayak masih, kok dia cepet ya usahanya, kok aku lama gitu. Kayak gitu, itu ada sisi-sisinya. Dan balik lagi di buku ini tuh kita diingetin kalau misalnya setiap manusia itu punya kadarnya. Setiap manusia itu punya apa ya? Punya ini apa? Timeline-nya masing-masing, dan kita nggak harus ngikutin orang harus seperti apa. Jadi di buku ini kita diajarin untuk be yourself dan selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha kita. Gitu. Dan ada satu kutipan halaman yang aku tuh suka tahu. Nih. Jangan di halaman 42 yang takdirnya tak akan pernah mengecewakan kita. Tulisannya rapih, tapi aku nggak suka yang ini sih. Kadang tulisan di sininya tuh nggak, gimana ya, agak pusing sedikit buat aku yang bacanya. Layoutnya bagus ya. Nih, dia bilang jangan terlalu bersedih terhadap apa yang menimpa kita. Sejatinya hal itu ada untuk menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu, ingatlah, sangatlah mudah bagi Allah untuk melakukannya. Percayalah bahwa tiap kesedihan yang kini terasa pasti ada hikmah di baliknya. Allah telah menetapkan takdir 50.000 tahun yang lalu sebelum alam semesta diciptakan. Dan semua telah tertulis di Lahul Mahfuz. Karya dari Hani Sekar, diterbitin sama diterbitin sama Fisyah Publishing. Jadi buat kalian yang mau bukunya bisa langsung ke Instagramnya Fisyah Publishing. Nanti aku taruh di sini. Atau langsung ke penulisnya Hani Sekar.
Sumpah bukunya bagus banget. Kayak beberapa part tuh ketampar gitu kan. Bentar, aku mau cari part-part yang waktu itu sedih banget di aku. Diksinya tuh dia bagus banget. Dia agak agak sedikit, ada sedikit puitisnya, tapi di sini dia lebih bercerita sih gimana dia menghadapi kesedihan-kesedihan itu, gimana dia menghadapi amarah-amarah yang emosi-emosi gitu, emosi-emosi yang memperangkap dia, yang kok aku ngerasa stuck ya, kok aku ngerasa kayak kurang gitu, kok aku ngerasa aku gini-gini aja, dan dia melakukan itu dengan istiqomah dan ya usaha gitu lah. Jadi benar-benar kayak relate banget buat aku yang masih bingung mau gimana. Bentar deh, aku nggak nandain sih halamannya, aku lupa banget sumpah. Oh, ada satu part yang aku suka di buku ini tuh, mana ya bingung, parah banget sumpah. Di sana juga dia ada hadis-hadisnya gitu teman-teman, jadi buat kalian tuh ya, ternyata ini ada hadisnya, oh ternyata ini ada maksudnya gitu. Jadi kita kayak yang tadinya bingung nih, linglung tujuannya kemana, tapi aku habis baca buku ini tahu sedikit aku harus kemana, tahu sedikit ternyata perjuangan itu nggak ada yang sia-sia loh. Ternyata nangis, marah, kesel, emosi itu tuh bagian dari proses kita, tapi gimana caranya kita ngebalut itu semua dari kayak ini prosesnya loh, ternyata harus begini, tapi nanti kita enak kok gitu. Mungkin emang sekarang kita harus tertatih dulu nih, tapi kitanya harus nanti sadar yang kayak husnuzon ke Allah yang bilang rencana Allah tuh baik, rencana Allah tuh nggak ada yang salah buat hambanya. Dikasih ini mungkin tujuannya buat ini, ternyata kalau aku nggak dikasih ini sama Allah, aku nggak dapet ini gitu. Ternyata kalau aku dapet ini, aku nggak baik gitu. Ternyata pilihan Allah tuh baik gitu. Jadi kita harus menyadari kayak kebaikan Allah tuh ada di sekeliling kita, kebaikan Allah tuh meliputi kita buat kita yang selalu berdoa dan tawakal untuk berusaha gitu teman-teman. Jadi buku ini tuh recommended banget. Kita sering ngabisin waktu buat apa sih? Nah di sini tuh disadarin di halaman 77. Hani Sekar, makasih banget buat Kak Hani Sekar yang udah nulis ini. Ini sumpah buat aku sadarin kayak di bab ini tuh dibilang kayak, kan dia nanya, dia tuh nanya ya, sebenarnya waktuku dihabiskan untuk apa? Dan secara nggak langsung aku juga nanya sama diriku, kayak waktuku buat apa ya gitu. Terus kan dia nanya lagi, apakah jalan yang aku pilih ini jalan yang membuat Allah ridho? Maksudnya di dunia emang kan kita mencari bekal gitu. Kita kan di dunia mencari bekal, kita kan di dunia mencari ridhonya Allah gitu. Untuk yang namanya kerja, main, dan lain sebagainya selain sholat dan beribadah kepada Allah itu cuma selingan waktu untuk nunggu sholat sebenarnya. Koreksi ya kalau aku salah, tapi ini pandangan aku kayak gini gitu. Setelah membaca buku ini, kayak selama ini waktu aku dihabisin buat apa ya? Kayak selama ini aku tuh bener gak sih? Kadang aku konten aja ngobrol sama kalian kayak gini, aku nanya sama diriku kayak, ini bermanfaat gak ya buat mereka yang lihat aku? Mereka mau dengerin aku nggak ya gitu? Soalnya banyak banget di relive-nya aku tuh. Kenapa aku suka buku? Karena aku tuh nggak ada yang dengerin, bener-bener ngedengerin aku buat cerita gitu, ngedengerin aku buat kayak aku tuh lagi ini gitu loh. Setelah curhat sama Allah kan pasti kita juga curhat, butuh tanggapan sama manusia. Nah di manusianya ini aku cuma punya beberapa untuk mendengarkan itu. Nah jadilah aku menulis buku juga, aku menuangkan ini ke dalam video gitu. Maksudnya biar aku merasa didengar sama kalian. Walaupun kadang kalian nontonnya di sketching ya, tapi ya makasih banget udah nonton, makasih banget udah mampir. Karena aku merasa kalian bestie online yang aku, yang bener-bener bestie banget, yang sampai sekarang masih stay walaupun aku jarang upload, yang sebenarnya aku tuh kangen banget.
Jujur ya, bener-bener kayak ya Allah, aku kangen banget nge-YouTube tapi bikin apa ya yang bermanfaat. Aku nggak mau cuma sekedar ngikut tren gitu. Itu tuh yang bikin otak aku tuh kadang struggling, karena kan aku harus mikirin sendiri, aku harus konsep sendiri, aku harus syuting sendiri gitu, nggak punya tim, masih di tangan sendiri. Jadi kadang kalau misalnya nggak nge-YouTube, aku ada reels, aku taruh di reels gitu. Tapi ya itu ngedit sendiri. Di sini kita dikasih tahu kalau mengevaluasi diri itu penting, mengevaluasi kesibukan yang kita lakukan itu tak kalah penting. Emang istiqomah itu susah ya teman-teman, tapi kita tuh harus bisa melawan nafsu kita sendiri. Kita tuh harus independen sama diri kita sendiri, yang kita emang masih nyari, kita masih sama-sama belajar. Aku belajar, kalian belajar. Jadi di sini tuh nggak ada yang salah, bener. Semuanya belajar. Kalau misalnya merasa takut salah, tanyakan kepada yang udah pernah atau yang menurut kalian tuh bisa ngebimbing kalian gitu. Kayak aku nanyanya, ada satu temen aku yang bener-bener yang aku anggap keluarga tuh, yang aku tanyain terus, yang aku ini kayak gini bener gak sih, kayak gini bener gak sih. Soalnya kan kadang di real life-nya aku, jujur aku kadang suka lepas kontrol sama perilaku aku sendiri, lepas kontrol sama perkataan aku yang begini gitu. Takutnya orang yang aku ajak ngobrol itu malah mikir, kok balik kayak gini, kok balik gini. Emang itu perspektif orang tuh beda-beda ya sama kita, tapi untuk menjaga diri sendiri, aku harus menjaga itu. Maksudnya ternyata topik ini nggak semuanya cocok untuk semua orang, topik ini ternyata nggak relate di sini gitu. Jadi ada yang kayak gitu di diri aku. Jadi kalau misalnya aku emang sebenarnya ceplas-ceplos, aku bisa ceplas-ceplos. Kalau lawannya aku nyablak juga gitu, aku bisa kayak ngerem diri aku. Kalau misalnya yang berhadapan sama aku tuh juga menahan diri, yang kayak oh batasannya ini, oh batasannya ini gitu. Jadi kalau nanti kita bakalan sadar sendiri, dan di buku ini itu relate banget. Banyak usaha-usaha yang aku kira aku gagal nggak ya di sini, aku ini nggak ya di sini, tapi ternyata enggak. Kita tuh kayak cuman tinggal nunggu jawaban Allah, yang aku kabulkan doa kamu hari ini, atau aku tidak mengabulkan doa kamu yang ini, tapi aku gantikan dengan yang lebih baik. Atau teruslah berdoa dan berupaya sampai nanti aku kabulkan doamu di waktu yang tepat. Sabar emang susah, jujur. Sabar, nahan emosi atau mengelola emosi itu susah, karena nalurinya seorang manusia, nalurinya kita gitu, nalurinya aku khususnya. Kadang ada satu kondisi di mana aku nggak bisa sabaran. Di kondisi yang nggak bisa sabaran ini, aku harus bisa kontrol. Kayak ini apa sih yang ditunggu gitu, kita harus nanya itu sama diri kita. Kayak, dan di buku ini tuh ditanya, dan bener-bener kayak kita ngobrol banget sama Kahani Sekar. Makasih udah ngajak aku ngobrol lewat buku ini, sumpah. Dan makasih juga buat Bu Ayu Amberwati yang tiba-tiba ngechat dan ngasih buku ini. Kayak wow, you can now like for me gitu. Ini pengetahuan baru untuk aku. Kadang kayak di sini juga diingetin, kita tuh juga butuh diri kita sendiri, kita butuh Tuhan kita. Niat kita tuh nggak ada sia-sia di sini gitu. Kayak di sini nih, kan buka halaman 89 deh. Nanti kalau udah punya bukunya, bilang beli di sini, di Instagramnya. Buku ini tuh jelasin itu, usaha-usaha kita nggak ada yang sia-sia. Terus kenapa kita dikasih cobaan yang kadang teman kalian ada yang bilang gini gak sih, yang kayak jadilah enak banget ya gitu. Ini bukan yang ngebandingin ya, tapi di kasusnya aku kadang ada beberapa orang yang gitu, dia nggak langsung bilang jadi kamu enak ya gitu, tapi ada makna tersiratnya gitu. Tapi intinya begitu, jadi kamu enak ya gitu. Padahal kita emang nggak nunjukin nih di balik layarnya kita kayak gimana, di belakang video ini tuh kayak gimana gitu. Kita nggak nunjukin itu.
kita nunjukin enak-enaknya aja, karena di sosial media kalau misalnya kita nunjukin sedihnya kita, aku tuh maksudnya posting ini di sosial media, posting itu, terus apa-apa di storyin, karena waktu yang aku lewatin, waktu yang aku jalanin sama orang ini, sama dia, sama si ini, sama si A, sama si B, itu nggak bakalan keulang gitu. Itu cuma cukup satu kali momen, dan momennya itu gak bakalan sama. Mungkin rasanya bakalan sama, tapi momennya tuh pasti beda setiap saat gitu. Jadi ada beberapa momen yang menurut aku deep, aku mau dokumentasiin itu gitu. Kayak aku nyesel banget, kayak mbah aku udah nggak ada sekarang, maksudnya mbah dari, pokoknya semuanya udah nggak ada. Dan nyeselnya aku waktu mereka masih ada, waktu mereka ngobrol sama aku, waktu kita kumpul, aku tuh nggak nge-vlog, aku tuh nggak bikin video dokumentasinya, bahkan di story pun nggak ada gitu, foto bareng pun nggak ada. Itu yang bikin aku nyesel, yang aku tuh kadang bilang ini dokumentasinya penting banget, tapi aku sedihnya tuh nggak ada dokumentasi sama sekali yang aku pegang bersama mereka yang udah duluin aku. Jadi kadang aku sadar kayak, ya aku lagi sama dia ini, aku dokumentasiin A, aku fotoin A gitu. Kadang memori aku penuh sendiri, kadang aku bener-bener karena masa-masa yang kita bakalan gimana tuh ada. Dan kadang postingan-postingan di Instagramnya aku, postingan-postingan di mana-mana pun yang aku posting, bahkan termasuk di YouTube ini yang kalian lihat, yang kalian tonton, buat aku yang kayak ngeliat lagi postingannya, kayak kita pernah lewat sini ya, kayak ini lucu ya gitu, momen ini kayak gini dulu tuh, kayak nginget-nginget sendiri, nostalgia sendiri. Dan ya, semua cobaan yang Allah kasih itu karena Allah yakin kamu mampu, Allah yakin kamu bisa, jadi kamu dikasih itu. Dan ketahuilah bahwa kamu gak sendiri. Ada aku, ada orang-orang yang sayang sama kamu juga. Jadi kamu gak sendiri, kamu gak benar-benar sendiri. Kamu punya Allah, kamu punya sahabat-sahabat kamu juga yang pastinya bakalan siap buat ngedengerin kamu kapanpun itu. Jadi untuk mencari pertemanan itu yang baik, yang mengarahkan kamu kepada Allah, insya Allah. Gak apa-apa, berubahlah perlahan-lahan, berubahlah sesuai keinginan hati, tapi diniatkan. Istiqomah di situ, kita bakalan terus begitu dan gak ada rasa bosan. Gitu teman-teman, di buku ini disampaikan kayak gitu. Terus dikasih tahu juga kenapa doa kita nggak terwujud. Dan kita dikasih tahu ketika doa kita nggak terwujud, kita tuh nggak boleh pesimis. Masih ada cara dan gimana caranya biar doa-doa kita tuh terwujud gitu. Di sini juga ada catatan untuk diri sendiri. Waktu itu aku pernah nulis juga di buku ungkap rasa. Kalau itu lebih ke perasaan aku yang kayak untuk diriku sendiri. Maksudnya aku kan tipikal yang orangnya tuh terlalu memperdulikan orang lain gitu. Maksudnya yang kayak aku mikir, dia dulu deh nanti aku gitu, dia dulu deh nanti aku. Kadang kalau aku nggak digetak sama teman aku yang bilang, terus elunya kapan kalau misalnya dia mulu gitu, aku tuh butuh teman yang kayak gitu. Soalnya kalau misalnya aku nggak ada temen yang kayak gitu sama sekali, aku bakalan terus-terusan yang kayak gitu, dia dulu deh aku nanti gitu. Jadi kadang aku nulis di situ kayak, gak apa-apa loh, kamu kuat, gak apa-apa loh, kamu bisa. Itu kayak ngasih affirmation ke diri aku sendiri yang kayak, oh ternyata kita udah sejauh ini, kita udah melangkah sejauh ini, kira-kira selanjutnya gimana itu nanti. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik di hari ini. Jadi itu dia review aku hari ini. Mungkin hari ini nanti videonya nggak bakalan banyak editannya ya, karena ini aku one roll ini nggak aku setting gimana. Ini one roll bener-bener yang kayak cuma aku mau ngulas buku ini doang. Ini buku bagus banget Kak Hani, buat kalian yang sedang berjuang atau mau berhijrah dan suka baca, please banget temen buku-buku aku beli buku ini. Bisa langsung ke Instagramnya Visa Publishing. Ini emang buku tentang agama yang sedikit agamis, tapi nggak terlalu agamis karena banyak cerita-cerita inspiratif yang bakalan kalian sadarin di buku ini. Ini worth it banget sih buat kalian beli.
Sumpah ini harus ada di rak buku kalian. Terus ini penutup ya teman-teman ya. Semoga review buku ini kesampaian dan kalian beneran baca buku ini karena ini worth it banget. Dan makasih sekali lagi buat penulisnya Kak Hani Sekar. Makasih buat Boyu yang rekomendasiin suruh baca buku ini. Sumpah ternyata buku ini gak biasa. Ini penutup ya. Menatap langit, merenungi hikmat. Aku sadar tentang jalinan takdir yang terukir sedemikian indahnya. Kejadian di hari kemarin semakin membuatku sadar tentang arti kesabaran yang sesungguhnya. Benar, realitanya memang tak ada ketetapannya yang menyulitkan. Dia hanya ingin kemudahan dan tak menginginkan hamba ini merasa kesulitan apalagi kesakitan. Bukankah Allah tak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan, di luar batas kesanggupan? Percayalah jika Allah tampakkan masa depan, kita pasti akan memilih apapun yang telah Allah takdirkan dan mengikhlaskan hal-hal yang kita inginkan. Allah Maha Tahu, tak mungkin keliru. Hanya saja kita seringkali bersikap yang paling tahu. Ya Rob, mudahkanlah kami menerima segala hal yang telah menjadi ketetapan-Mu. Jangan biarkan kami mengeluarkan sepatah kata pun yang merendahkan takdir. Ya Allah, kuatin sabarnya aku buat menerima ketetapan-Mu. Insya Allah bersama kita bisa. Jadi makasih banget teman-teman yang udah nemenin aku cerita panjang lebar banget buat nge-review buku ini. Ada satu part yang bikin aku nangis, tapi aku nggak mau nunjukin ke kalian. Bukan nggak mau nunjukin partnya, selain nggak ditandain ya, aku lupa. Aku nggak mau nangis depan kalian karena ya aku cuma mau menghibur kalian di sini. Aku cuma mau bercerita aja gitu. Jadi nggak ada sedih-sedihan di sini dan buku ini worth it banget buat kalian beli. Sekali lagi untuk kita yang tengah berjuang, makasih Kak Hani Sekar yang udah bikin buku ini. Dan makasih buat Boyu yang udah rekomendasiin buku ini, suka banget. Makasih teman-teman yang udah nonton. See you on next video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan komen mau bikin video apa lagi. Insya Allah kalau misalnya seru atau bisa aku pertimbangkan, aku bikin gitu. Dan maaf banget ya, kita udah lama banget nggak cerita sama kalian kayak gini. Karena tau lah yang follow instastory aku, yang follow Instagram aku, sibuknya aku kayak gini dan kalian tahu. Tapi aku lagi rajin-rajin, lagi mau nyobain ini nih, Q&A gitu. Jadi buat kalian yang mau Q&A langsung sama aku, bisa langsung ke Instagram aku, ada linknya ada di deskripsi box, tinggal klik aja. Kita berteman ya, kita berbestie. Makasih teman-teman yang udah nonton. Bye bye, see you on next video.